Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's something alone too. Don't let him in, no, I can't pick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini kita laksanakan secara daring ya Nana Ibu, sebab ada tanggal merah yang sangat menumpuk di bulan ini sehingga pembelajaran kita tertinggal. Nah, untuk menggantinya kita lakukan secara via daring. Baik, sebelumnya bagaimana kabar anak-anak Ibu pada hari ini? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, alhamdulillah semuanya pada sehat ya. Ibu doakan semoga anak-anak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, langkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk kali ini biar Ibu yang memimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Sebelum kita mulai, kita ambil absen terlebih dahulu ya, Nana Ibu. Nanda, apakah hadir? Hadir, Bu. Bunga, apakah hadir? Oke. Hadir, Bu. Farhan, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke. Noli, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke. Aldes, apakah hadir? Hadir, Bu. Ilvi, apakah hadir? Bila, apakah hadir? Hadir, Bu. Najwa, apakah hadir? Oke, alhamdulillah pada hadir semua ya. Untuk seterusnya, semoga anak-anak Ibu selalu semangat dan hadir terus menuntut ilmu, karena pendidikan itu penting untuk paspor masa depan. Ibu harap anak-anak Ibu yang hadir pada hari ini mempersiapkan masa depannya dengan baik. Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran kita pada hari ini, di mana untuk materi pada hari ini yaitu mengenai rasio. Oke, minta tolong operator dilanjut. Baik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep rasio. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi rasio. Oke, the next. Kompetensi awal peserta didik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran rasio, peserta didik itu sudah memahami konsep bilangan dan pecahan. Oke, the next. Oke, apakah anak-anak Ibu masih ingat materi yang lalu? Bu. Yang lainnya apakah masih ingat? Lupa, Bu. Oke. Lupa, Bu. Yang lain? Farhan, apakah ingat? Yang tentang pecahan itu, Bu. Wah, bagus sekali Farhan. Benar. Materi kita yang lalu yaitu mengenai pecahan. Oke, the next slide selanjutnya. Nah, apa itu pecahan? Ada anak-anak Ibu yang tahu apa itu pecahan? Pecahan itu yang memiliki pembilang dan penyebut, Bu. Oke, benar sekali Farhan. Pecahan itu yaitu bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Lalu, apa kaitan pecahan dengan rasio? Nah, coba anak-anak Ibu pikirkan, apa kaitannya? Kaitan atau hubungannya? Ada yang tahu? Nanti Ibu kasih nilai plus.
Oke, silakan Farhan. Kalau pecahan itu yang membandingkan sesuatu yang tidak dituntut kesamaannya Bu, sedangkan rasio itu dituntut kesamaannya seperti sama-sama membandingkan berat badan dan tinggi badan. Oke, benar sekali Farhan. Bagus sekali jawaban. Beri tepuk tangan untuk Farhan secara online. Nah, jadi benar ya anak-anak ibu, rasio itu merupakan bentuknya bisa ditulis seperti pecahan, cuman dia tidak secara keseluruhan. Nah, sedangkan pecahan juga bisa ditulis dengan rasio, tetapi dia utuh atau secara keseluruhan. Oke, the next. Oke, silakan operator. Nah, siapa anak-anak ibu yang suka uang? Minta tolong operator sebelumnya. Saya Bu. Ya, Bu. Wah, pastinya dong yang suka uang kan. Siapa sih yang nggak suka uang? Nah, jadi rasio itu banyak manfaatnya loh. Terutama kita ingin mengukur uang kita yang sekarang dengan yang akan datang. Nah, ayo yang suka uang pasti mau nih untuk belajar rasio. Oke, then next. Oke, sudah siap untuk belajar rasio? Ya, Bu. Sudah Bu. Oke, let's go kita belajar rasio. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian rasio, Ibu mau anak-anak Ibu menemukan sebuah konsep apa itu rasio melalui gambar-gambar yang Ibu berikan di slide-slide yang Ibu tampilkan. Oke, coba anak-anak Ibu perhatikan gambar yang pertama. Apa yang anak-anak ketahui pada gambar tersebut? Ada yang tahu? Oke, silakan Bunga. Tinggi badan seseorang yang berbeda-beda. Benar, bagus sekali Bunga. Jadi, pada gambar ini merupakan dua orang sedang mengukur tinggi badan. Yang pertama tinggi, yang kedua rendah. Nah, Ibu mau bertanya, kenapa ada tanda checklist pada gambar ini? Ada yang tahu? Oke, silakan Farhan. Karena sama-sama membandingkan tinggi badan Bu. Wah, bagus sekali Farhan. Benar. Jadi, pada gambar ini sama-sama mengukur tinggi badan. Artinya, satuannya itu sama-sama sentimeter. Tinggi badan sentimeter kan. Nah, kenapa di checklist? Karena itu berarti suatu rasio. Nah, nanti bisa dapat kita simpulkan apa itu rasio. Oke, kita the next gambar selanjutnya. Nah, apa yang anak-anak Ibu ketahui tentang gambar kedua ini? Tentang berat badan Bu. Oke, bagus sekali Farhan. Kita the next. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan pada gambar ketiga ini. Kenapa dia disilang? Karena berbeda Bu. Wah, betul sekali. Siapa tadi tuh? Ilpi? Bunga? Ilvi Bu. Oh, Ilpi. Nanti Ibu kasih nilai tambahan untuk Ilpi. Oke, berarti pada gambar ketiga ini bukan suatu rasio ya. Karena dia dari satuan yang berbeda. Nah, coba anak-anak Ibu. Nanti anak-anak Ibu dapat simpulkan. Coba the next operator. Nah, jadi apa kesimpulannya setelah melihat tiga gambar tadi? Siapa yang tahu apa kesimpulannya? Dari gambar tadi kita dapat menemukan sebuah rasio. Oke, silakan Ilpi.
Kita bisa menentukannya ketika dia sejenis, Bu. Oke, benar sekali. Ada yang lain yang berbeda pendapatnya, atau dari gambar tadi bisa didapat disimpulkan apa itu rasio? Oke, silakan Farhan. Rasio itu adalah membandingkan sesuatu satuannya yang sama. Jika tidak sama satuannya berarti itu kan rasio, Bu. Wah, bagus sekali, jawaban Farhan sangat tepat. Bukan berarti jawaban Ilpi tidak tepat ya, melainkan Farhan melengkapi apa yang kurang dari pendapat Ilpi tadi. Oke, kita beri A+ untuk Ilpi sama Farhan. Oke, lanjut operator. Nah, benar kan yang dibilang Farhan tadi? Rasio itu adalah perbandingan dua besaran dengan satuan atau besaran yang sama. Artinya, satuan atau besaran itu misalnya tinggi badan cm, berarti sama-sama cm. Kalau berat badan kilogram, berarti sama-sama kilogram. Kalau seandainya ada cm sama kilogram, berarti itu bukan rasio. Oke, kita the next. Nah, mengidentifikasi rasio. Berarti ada cara-cara kita menyatakan sebuah rasio. Rasio itu artinya perbandingan. Nah, misalnya 2,23 dibaca 2:3, atau sebagai pecahan. Misalnya 2/3, berarti dibaca 2:3 atau 2/3. Oke, then next. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan resep dari kulit siomay ini. Oke, langsung saja kita the next operator. Nah, berapakah rasio antara terigu dan air pada resep tersebut? Nah, berarti kita bakal nyari perbandingannya dari terigu dan air. Karena ditanya terigu, berarti kita nulis terigu terlebih dahulu, baru air. Oke, kita lihat jawabannya. The next. Nah, tadi air kan 104, tadi terigu kan 140 dibanding dengan yang air 70. Nah, yang didapatkan setelah kita sederhanakan dapat 2:1. Di sini kita tidak boleh membagi 140 dibagi 70. Salah ya Nana Ibu, karena kita tidak boleh membagi terkait rasio itu. Rasio itu cuma boleh disederhanakan. Karena rasio itu kita membandingkan, bukan mencari suatu hasil dari satu kesatuan itu. Nanti kalau kita mencari, misalnya membaginya, berarti itu termasuk ke dalam pecahan. Oke, then next. Nah, sekian dari materi kita pada hari ini. Kira-kira ada yang tahu apa kesimpulan kita pada hari ini? Oke, silakan Farhan. Rasio itu adalah perbandingan dengan pecahan yang menuntut satunya di perbandingan antara dua berat badan dan dua tinggi badan. Jika pecahan itu tidak menuntut bahwa tinggi badan harus sama dengan tinggi badan. Oke, Bu. Wah, bagus sekali Farhan. Dari tadi Farhan itu aktif ya. Semoga anak-anak ibu yang lain itu bisa menyusul seperti Farhan. Oke, benar ya. Jadi kesimpulan kita hari ini, rasio itu membandingkan dua satuan yang berbeda, dua satuan yang sama. Artinya ada dua buah yang kita bandingkan kemudian dengan satuan yang sama. Nah, selanjutnya Ibu mau ngasih tugas kepada anak-anak Ibu. Silakan anak-anak Ibu buka lembar kerja yang sudah Ibu bagikan di WA Group. Nah, besok silakan dikerjakan dan dikumpul minggu depan ya anak-anak Ibu. Karena nanti kalau tidak mengumpul, Ibu bakal ngasih hukuman. Kalau yang bagi nilai tertinggi, Ibu bakal kasih reward.
Nah, sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Jika ada kata-kata ibu yang salah atau kurang jelas, boleh ditanya minggu depan. Oke, materi selanjutnya yaitu mengenai skala. Silakan anak-anak ibu pelajari tentang skala. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silakan anak-anak ibu on cam kamera, kita ambil dokumentasi terlebih dahulu. Oke, mulai siap ya anak-anak ibu. Silakan 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu kedepannya selalu semangat dan aktif seperti Farhan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.